Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa la ilaha illallah ini merupakan kunci agar kita bisa menjadi seorang muslim. La ilaha illallah ini merupakan kunci untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap muslim wajib untuk mengetahui makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah ini, apabila kita mengetahui dengan sebenar-benar maknanya, maka kita akan bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna la ilaha illallah yang menyebar di kalangan masyarakat bahwa la ilaha illallah adalah berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang salah. Tetapi makna yang benar, makna yang sahih adalah la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kita perlu mengatakan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena banyak sembahan-sembahan, tetapi itu semua adalah sembahan yang batil. Banyak peribadatan kepada selain Allah dan menyembah kepada selain Allah, tapi itu semua adalah peribadatan yang batil. Maka yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak, dialah yang berhak untuk diibadahi. Adapun apa yang disembah, yang diseru oleh manusia selain daripada itu, maka adalah kebatilan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam la ilaha illallah terkandung dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-itsbat. Yakni an-nafyu menafikan segala sesembahan dan itsbat menetapkan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, la ilaha illallah ini merupakan kalimatut tauhid, merupakan kalimat yang paling mulia yang harus senantiasa dijaga oleh setiap muslim, yang harus difahami maknanya dan harus diamalkan isi dan kandungan dari konsekuensi la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dikatakan sebagai muslim, tapi tidak cukup daripada itu, dia juga harus mengamalkan dan dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, kalimatut tauhid ini merupakan kalimat yang akan menyelamatkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Ketika Allah utus para nabi dan rasul, Allah perintahkan untuk mendakwakan kalimatut tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat ini seorang rasul kecuali mendakwahkan untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala peribadatan selain Allah. Maka dakwah Nabi SAW diawali dengan tauhid dan terus didakwakan, yaitu dakwah tauhid, dan diakhiri dengan tauhid. Dan Nabi SAW senantiasa mendakwahkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Maka dari itu, barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Maka barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah di atas la ilaha illallah, dan kita dimatikan dan diwafatkan oleh Allah di atas kalimatut tauhid la ilaha illallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.